Selamat siang Pak, perkenalkan nama saya Luriana Manalu, saya dari kelas Hukum 21F, NIM 2021000977. Di video ini saya akan melakukan analisis sesuai dengan link YouTube yang Bapak berikan. Selamat menonton! Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang bisnis. Apa itu bisnis? Bisnis adalah kegiatan atau usaha atau bisa juga diartikan dengan pertukaran barang atau jasa atau uang yang dilakukan oleh dua orang untuk memperoleh laba atau keuntungan. Dalam bisnis juga ada orientasi. Orientasi dibagi menjadi dua, yaitu bisnis dan nirlaba atau non-profit. Bisnis itu untuk mencari keuntungan atau laba, sedangkan nirlaba atau non-profit, kegiatan yang dilakukan untuk sosial yang bermanfaat bagi semua orang. Contohnya, pembangunan yayasan pendidikan sosial. Dalam bisnis juga ada kegiatannya. Apa saja sih kegiatan dalam bisnis itu? Kegiatan dalam bisnis dibagi menjadi tiga. Yang pertama aspek produksi, yang kedua aspek distribusi, yang ketiga aspek konsumsi. Aspek produksi adalah kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Aspek distribusi, pemindahan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Aspek konsumsi, barang dan jasa yang dibutuhkan konsumen. Dalam bisnis juga pasti ada maksud dan tujuan dibentuknya. Maksud dan tujuan dibentuknya bisnis itu adalah yang pertama, untuk pemenuhan keinginan dan kebutuhan konsumen. Yang kedua, untuk keuntungan perusahaan. Yang ketiga, pertumbuhan dan perkembangan yang berkelanjutan untuk mengatasi berbagai risiko. Yang keempat, sebagai tanggung jawab sosial. Di dalam bisnis juga ada lingkungannya. Dibagi menjadi dua, yaitu internal dan eksternal. Internal adalah yang dapat dikendalikan oleh organisasi. Contohnya, karyawan atau sumber daya manusia sebagai penggerak utama sebuah organisasi. Tanpa tenaga kerja, sebuah perusahaan tidak akan ada gunanya. Yang kedua, manajemen atau keahlian pengolahan yang bertugas mengatur. Yang ketiga, pemegang saham sebagai pemilik usaha. Yang keempat, modal atau peralatan fisik. Tanpa modal atau peralatan fisik tidak akan ada usaha dan bisnis tidak akan ada. Yang kelima, informasi, yaitu sebuah data atau kumpulan data yang diolah sedemikian rupa. Eksternal adalah yang tidak dapat dikendalikan oleh organisasi, dibagi menjadi dua, lingkungan khusus mikro dan lingkungan umum makro. Lingkungan khusus atau mikro adalah orang-orang yang memiliki kepentingan dalam organisasi itu. Contohnya yang pertama konsumen sebagai pembeli, yang kedua produsen yang menyediakan barang dan jasa untuk perusahaan. Contohnya seperti bahan baku dan material. Yang ketiga pesaing, yaitu seseorang yang merebut konsumen dan produsen. Yang keempat kredit, seseorang yang memberi pinjaman. Lingkungan umum atau makro. Lingkungan umum atau makro adalah yang tidak terkait secara langsung terhadap kegiatan operasional organisasi. Meliputi yang pertama ekonomi, contohnya seperti tingkat inflasi dan pengangguran. Yang kedua hukum dan politik yang memberi peraturan. Yang ketiga sosial dan budaya, contohnya seperti nilai, adat, tren masyarakat, selera masyarakat. Yang keempat demografi, dinamika penduduk manusia, indikatornya seperti umur, jenis kelamin, dan lain-lain. Yang kelima teknologi, yaitu dinamika merubah input menjadi output. Yang keenam kondisi global, adanya bisnis dalam skala global. Peluang dan tren bisnis masa depan. Peluang revolusi teknologi informasi. Yang kedua perkembangan iptek pada bidang-bidang tertentu. Yang ketiga meningkatnya globalisasi. Tren bisnis pada masa depan. Yang pertama itu laju pertumbuhan dan perkembangan ekonomi semakin kuat dan konsisten. Yang kedua berkurangnya tingkat inflasi. Yang ketiga pasar bebas dan sistem keuangan terbuka. Yang keempat, inovatif dalam mendapat keuntungan yang kompetitif. Sekian analisis bisnis dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.